Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Mas Juwita. Perkenalkan, nama saya Hani Septiani. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Prihatini. Perkenalkan, nama saya Magdalena Pangestuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, ketiga ada komunikasi informasi, keempat ada pengambilan keputusan, kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan, dan yang keenam ada pengendalian, yang ketujuh ada penilaian kinerja. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit berorganisasi sebagai pusat pertanggungjawaban tersebut, merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe pengendalian manajemen, yang mana tipe pengendalian manajemen ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, yang mana dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, ada pengendalian operasional. Nah, dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Nah, anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Dan yang ketiga, itu ada pengendalian kinerja. Nah, pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah dikerjakan. Tanggung jawab manajer pusat bertanggung jawab adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output dihasilkan, kemudian dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Nah, itulah tadi tipe pengendalian manajemen, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi bermanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang telah dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pusat pertanggungjawaban. Adalah yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi.
Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya Gulkongruch. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada sebagai alat pengendalian anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi dapat disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan, bukan dari nilai output yang dihasilkan. Contohnya departemen produksi, dinas sosial, dinas pekerjaan umum, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya dinas pendapatan daerah, departemen pemasaran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan antara pendapatan dengan beban atau output dengan inputnya. Contohnya BUMN, BUMD, bandara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan yang berkaitan dengan investasi yang ditanamkan di dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh manajer tersebut. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian manajemen sektor publik. Jadi, proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi: pertama, rumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, target, sasaran, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi itu sendiri. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Yang kedua yaitu perencanaan strategi atau strategi formulation. Jadi sistem pengendalian manajemen diawali dengan perencanaan strategi atau strategi formulation. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategi telah selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah penentuan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaannya yaitu adanya pengaruh politik dalam proses penganggarannya. Lalu yang keempat yaitu operasional atau pelaksanaan anggaran. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.
Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme penghargaan dan hukuman yang digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.